Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, perkenalkan, saya Bonarti Stephen Silalahi, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan, Kampus Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Agama-Agama Dunia. Pemaparan ini saya lakukan dalam rangka pernyataan diri dosen pada Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, berikut adalah deskripsi dan rencana pembelajaran semester yang diimplementasikan. Mata kuliah Pendidikan Agama-Agama Dunia memiliki bobot 4 SKS yang dibagi dalam 14 sesi pertemuan. Setiap sesi memiliki durasi 4 kali 50 menit, dan terdapat sesi yang menyertai, yakni satu sesi untuk ujian tengah semester dan satu sesi lainnya untuk ujian akhir semester. Mata kuliah ini tidak memiliki mata kuliah prasyarat. Mata kuliah Pendidikan Agama-Agama Dunia merupakan salah satu mata kuliah dasar yang diberikan kepada mahasiswa di Universitas Pelita Harapan pada semester pertama pembelajaran. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari eksistensi agama-agama dunia. Melalui framework wawasan dunia atau worldview, mahasiswa akan melihat aspek-aspek epistemologis, etis, estetis, dan metafisis dengan cara deskriptif objektif dari setiap agama. Mata kuliah ini akan meliputi topik-topik seperti asumsi metodologis dan pendekatan studi agama-agama, perkembangan sejarah agama-agama, konsep realitas tertinggi atau Tuhan, konsep manusia, yakni masalah dan solusinya, konsep etika dan komunitas, konsep simbol dan ritual, konsep kehidupan sesudah kematian atau tujuan ultimat, dan konsep hubungan dengan komunitas lokal di Indonesia. Setiap pertemuan akan terdapat satu studi kasus yang diambil dari fenomena beragama global untuk menjadi katalisator minat diskusi setiap mahasiswa dan untuk menjembatani topik-topik wawasan dunia agama-agama dengan realitas yang terjadi dalam lingkungan masyarakat sehari-hari. Capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai melalui mata kuliah Pendidikan Agama-Agama Dunia adalah sebagai berikut. Mahasiswa dapat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap religius. Mahasiswa mampu menganalisis wawasan dunia dan dampaknya dalam isu-isu yang terkait dengan kehidupan mereka sebagai sarjana, pemimpin, dan warga negara. Mahasiswa mampu menganalisis dan mengaplikasikan kitab suci ke dalam beragam konsep kehidupan dan disiplin keilmuan. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dan pengetahuan tentang kitab suci dan wawasan dunia. Capaian-capaian pembelajaran lulusan tersebut dituangkan secara lebih rinci dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai adalah dengan komitmen yang tinggi, mahasiswa dapat melakukan tindakan nyata dari topik-topik pendidikan agama-agama dunia yang telah mereka pelajari dalam bentuk refleksi tertulis di forum-forum Learning Management System atau Moodle. Mahasiswa mampu mengekspresikan hidup toleran dalam kemajemukan agama dan secara khusus dalam bentuk proyek video sesuai dengan rubrik yang disiapkan untuk ujian akhir semester. Mahasiswa mampu membandingkan berbagai pandangan dalam pendidikan agama-agama dunia melalui proyek wawancara tokoh berbagai agama dan kunjungan ke rumah ibadah. Mahasiswa mampu menganalisa berbagai isu di area jurusan mereka masing-masing melalui pengerjaan kuis berdasarkan materi pendidikan agama-agama dunia dengan akurat. Mahasiswa mampu menghubungkan berbagai konsep dalam pendidikan agama-agama dunia melalui pengerjaan kuis dan tugas yang tepat. Buku yang digunakan oleh mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah ini sebagai referensi utama adalah buku World Religions 7th Edition yang ditulis oleh Warren Matthews pada tahun 2013 yang diterbitkan oleh Cengage Publisher. Buku pendukung lainnya adalah buku Sejarah Tuhan
yang ditulis oleh Karen Armstrong pada tahun 2001 yang telah diterjemahkan oleh penerbit Mizan. Selain menggunakan kedua buku ini, mahasiswa juga dapat membaca satu buku lainnya, yakni Satu Bumi Banyak Agama yang ditulis oleh Niter F. Paul pada tahun 2006 yang telah diterjemahkan dan diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Pendidikan Agama-Agama Dunia adalah pertemuan tatap muka secara langsung di ruangan kelas, dan dengan kegiatan-kegiatan sebelum dan setelah kelas yang dilakukan melalui Learning Management System atau LMS secara asinkronus, yakni melalui website learn.uph.edu. Pendekatan perkuliahan yang dilakukan terdiri dari 3 tahap. Sebelum memulai perkuliahan, mahasiswa melakukan mini research terhadap beberapa agama dunia terkait dengan topik yang akan dipelajari pada pertemuan tersebut. Untuk mendukung hal ini, seluruh akses terhadap materi pembelajaran telah dibuka sebelum pertemuan kelas dimulai. Kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa secara individual. Tahap berikutnya adalah pertemuan pembelajaran di dalam kelas. Pada pertemuan ini, mahasiswa terlibat aktif dalam proses belajar mengajar, termasuk di dalamnya adalah sesi belajar kelompok studi kasus dan sesi interaktif tanya-jawab. Setelah kelas selesai, terdapat aktivitas-aktivitas yang mendukung materi pertemuan pada hari tersebut atau sebagai pengantar untuk materi pertemuan berikutnya yang sudah terdapat pada Learning Management System. Pada bagian ini, aktivitas mahasiswa umumnya bersifat reflektif. Hasil pembelajaran mahasiswa dilakukan melalui tahap evaluasi yang didasarkan pada CPL dan CPMK yang sudah dipaparkan. Metode penilaian ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah melalui kegiatan aktif terstruktur individual, yakni sebesar 15%. Yang kedua adalah melalui kegiatan aktif terstruktur kolektif atau kelompok, yakni sebesar 20%. Yang ketiga adalah melalui ujian tengah semester untuk topik pertama sampai ke-7, yakni sebesar 25%. Dan yang keempat adalah melalui ujian akhir semester untuk topik pertama hingga topik 14, yakni sebesar 40%. Berikut akan kita saksikan video proses belajar mengajar mata kuliah Pendidikan Agama-Agama Dunia di dalam kelas. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Sir. Ya, kita lanjutkan mata kuliah Pendidikan Agama-Agama Dunia pada pertemuan yang kelima. Sesuai dengan RPS yang kalian sudah terima di awal pembelajaran, dalam pertemuan kelima ini kita akan masuk pada pembahasan worldview atau wawasan dunia yang pertama, yakni teori tentang the absolute. 2 minggu sebelum ini kita sudah bicara soal historical development atau perkembangan sejarah masing-masing agama. Dan hari ini kita akan melanjutkan tentang worldview-nya. Setelah dari hari ini sampai pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan fokus membicarakan worldview dari masing-masing agama. Yang pertama, hari ini kita akan membahas tentang the absolute. Sebenarnya kata yang paling gampang mungkin, tapi cenderung generalisasi digunakan di Indonesia itu adalah kata Tuhan, realitas tertinggi dari setiap agama. Namun, kata Tuhan ini mungkin kurang tepat ketika masuk ke beberapa agama. Nanti kita akan lihat bahwa ada beberapa agama-agama yang ada di Indonesia bahkan, yang tidak cocok menggunakan kata Tuhan sebagai realitas tertingginya. Oleh sebab itu, kita pakai kata realitas tertinggi atau kata the absolute. Apa sih yang absolut, yang mutlak menurut agama-agama tersebut? Sebelum kita masuk ke teori tentang yang absolut, kita mau rewind dulu kepada etimologi dari agama dan etimologi religare yang nanti secara tidak langsung berkaitan dengan teori wawasan dunia tentang the absolute ini. Kalian masih ingat nggak? Agama berasal dari kata a plus gama, artinya tidak kacau. Apa yang menjadi ide utama dari etimologi kata agama? Menjunjung tinggi keharmonisan dengan alam, keseimbangan dengan sesama, hubungan dengan sesama, dan lain sebagainya. Biasanya agama-agama yang disebut agama secara Sanskerta ini adalah agama-agama Ardi. Agama-agama Ardi contohnya adalah Hindu dan Buddha. Ada di Indonesia, dekat dengan kita.
Etimologi yang kedua adalah kata religare. Ini menjadi asal kata religion nanti, ya kan? Religare ini berasal dari kata re tambah ligare. Religare artinya diikat kembali. Kenapa kembali? Karena ada hubungan yang rusak sebelumnya. Secara etimologi, agama menurut kata religare ini atau religion ini itu menggambarkan bahwa sebelumnya manusia dengan yang absolut itu punya hubungan yang baik, tapi rusak. Lalu agama itu berusaha mengikatkan kembali. Biasanya agama-agama yang cocok dengan etimologi religare ini adalah agama-agama samawi, agama-agama langit itu ya, yang turun dari wahyu yang absolut. Seperti di Indonesia kita punya contohnya Islam, Kristen, dan mungkin Yahudi di luar daripada Indonesia. Baik, kalau begitu kita sudah siap untuk pertemuan hari ini. Kita akan lihat apa teori realitas tertinggi menurut 4 agama yang ada di Indonesia. Yang pertama kita mulai dengan agama Hindu. Tapi sebelumnya teman-teman, materi ini bisa kalian akses di model kalian. Saya ada sediakan 2 jenis materi, slide saya. Kalian bisa sambil baca nanti di meja masing-masing. Dan ada naratif, yakni deskripsi dari setiap slide yang saya berikan untuk Anda coba pahami apa yang menjadi penjelasannya. Saya akan coba jelaskan dalam sebuah tabel supaya kita bisa melihat komparasinya. Jadi kita bisa lebih sederhana melihat apakah ada perbedaan atau mungkin persamaan ideologi dari keempat agama yang akan kita bahas. Kita mulai dari agama Hindu ya, teman-teman. Bagaimanakah Hindu memandang teori realitas tertinggi? Nah, kalau bersumber kepada catatan-catatan kitab Weda atau Veda, Veda membuka kesempatan untuk umat Hindu menyembah atau mengapresiasi realitas tertinggi dalam imajinasi. Karena kalau kita mundur ke historical development, bangsa Arya tidak memiliki, pemuka-pemuka agama Arya tidak memiliki ide yang cukup how to capture the world, how to capture the cosmos in the single being atau in the satu representatif. Oleh sebab itu ya dibebaskan. Dewa yang paling favorit misalkan yang paling banyak adalah Siva gitu ya, atau Siwa. Tangannya memegang banyak hal. Dicoba untuk menggambarkan betapa kompleksnya tatanan alam semesta ini. Ada yang memegang alat musik, ada yang memegang api, simbol rebuking, dihancurkan untuk dibentuk kembali, ada yang memegang, dan lain hal sebagainya. Di sana ada simbolisasi untuk penciptaan, ada simbolisasi untuk kematian, akhir kehidupan, bahkan ada simbolisasi untuk kehidupan sehari-hari. Dewa ini dianggap paling merepresentasi. Tapi beberapa umat Hindu yang lain mungkin memilih dewa yang lain untuk merepresentasi apresiasinya terhadap realitas tertinggi. Ada yang berkata bahwa karena mungkin dia adalah petani, maka mengapresiasi kosmos melalui dewa yang berhubungan dengan pertanian. Kita pindah ke agama Buddha. Dalam agama Buddha, teman-teman sudah tahu tentu historical development-nya ya. Prinsip yang paling utama adalah ketiadaan sesuatu yang kekal. Nah, ini menarik. Karena apa? Karena yang absolut atau realitas tertinggi itu biasanya bersifat kekal, mutlak. Tetapi bagi agama Buddha, tidak ada yang permanen. There is no such permanent entity. Yang dikenal dengan istilah anicca. Ulangi bersama dengan saya, anicca. 1, 2, 3. Anicca. Tidak ada yang permanen. Jadi kalau mau disederhanakan sebenarnya, mungkin kalian sebagai beberapa rekan-rekan yang beragama Buddha sering ditanya ya, apa sih Tuhan menurut agama Buddha begitu ya? Siapa sih Tuhan kalian gitu kan ya? Sering ya mendapat pertanyaan seperti itu. Mungkin bisa kalian jawab dengan bijaksana, anicca. Tidak ada entitas yang permanen. Agama Buddha tidak membicarakan entitas itu.
Nah, gitu ya. Aku tahu karena seringkali kita berdiskusi secara kasual, rekan-rekan mungkin bingung gimana ya gitu ya. Gimana ya, friend? Gak bisa. Gimana ya? Gitu. Kita lost in etymology kata Tuhan gitu. Jadi kita bisa menggunakan kata anika ini. Tetapi sebenarnya Buddha tidak secara spesifik mengecam keberadaan gitu ya. Kemudian sebuah sutta melaporkan komentar dari Buddha, dicatat begini. Kemudian Anda berkata, Vaseta, bahwa tidak satu pun daripada Brahmana, atau guru-guru mereka, maksudnya guru-guru umat Hindu, atau murid-murid mereka, bahkan hingga 7 generasi, pernah melihat Brahma secara langsung. Buddha mempertanyakan, kalau misalkan dari kalian pemuka-pemuka agama yang mengajarkan tentang, katakanlah henoteisme Brahma ini, bahkan sampai 7 keturunan, tidak ada satupun yang pernah melihat entitas itu. Jadi para Brahmana yang mahir dalam 3 Weda mengatakan, apa yang tidak kami ketahui, apa yang tidak kami lihat, kami bisa menunjukkan jalan untuk bersatu dengannya, dan mengatakan, ini adalah jalan yang lurus. Ini adalah jalan langsung menuju keselamatan, yang akan membawa seseorang yang bertindak sesuai dengannya ke dalam kebersatuan dengan Brahma. Sekarang menurut pendapat Anda, kata komentar Buddha di sini, bukankah dengan demikian pembicaraan dengan para Brahmana itu tidak masuk akal? Karena apa? Kita lanjutkan pada agama yang ketiga. Agama yang ketiga, ini menjadi agama samawi pertama dalam pembahasan kita ini, adalah agama Islam. Bagaimana agama Islam memandang yang absolut? Siapakah yang absolut itu? Perlu Anda ketahui, bahwa agama Islam menganggap simbol, ritual, dan tindakan sehari-hari sebagai elemen penting dalam kehidupan beragama. Ini penting sekali karena nanti lebih lanjut Anda belajar studi agama. Ada agama yang disebut dengan agama yang action based, ada agama yang grace based, ada agama dan lain sebagainya. Nah, agama Islam sangat menganggap penting sesuatu yang disebut dengan istilah kepercayaan. Kepercayaan inilah yang nanti mengatur simbol, ritual, dan tindakan sehari-harinya. Oleh sebab itu penting untuk mengetahui apa yang dipercaya oleh agama Islam. Nah, dalam agama Islam, konsep Tuhan yang digunakan adalah monoteisme. Tapi saya perlu beri catatan khusus ya. Tauhid. Agama Islam menekankan bahwa hanya ada satu entitas utama, dalam bahasa Arab disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya ada satu Allah, satu Tuhan, satu Allah dalam bahasa Arab yang tidak bisa disekutukan. Nah, tidak bisa diterjemahkan lewat apapun, lewat siapapun. Tidak bisa disembah melalui perantara siapapun. Dia adalah entitas yang utama dan pertama yang ada dengan sendirinya, tidak diperanakan, tidak datang dari sesuatu, melainkan dia adalah sumber dari segala sesuatu. Itu yang mendasari kepercayaan umat Islam kepada realitas tertinggi menurut agama mereka. Gitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan mempengaruhi semuanya, teman-teman. Mempengaruhi bagaimana simbol, bagaimana kepercayaan mereka sehari-hari, bagaimana mereka submit their self, obey their God, percaya dan taat dan melakukan apapun yang dimintakan oleh Tuhan yang tauhid, yang satu, yang tidak diterjemahkan itu. Akan itu kita berbagi ideologi dengan 3 agama samawi ini. Tetapi soal ide Tritunggal, itu hanya milik orang Kristen. Hanya orang Kristen yang memiliki teologi seperti ini. Nah, menariknya adalah pribadi yang kedua ini. Anak. Dalam agama Kristen, orang Kristen percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang punya kualitas absolut ini, realitas tertinggi ini, mengambil rupa seorang manusia.
itulah dia disebutkan anak. Seringkali ada kekeliruan logis yang berkata bahwa kalau anak berarti ada orang tuanya, berarti ada dan lain sebagainya. Sebenarnya kata anak tidak dipahami demikian, gitu ya. Kalau misalkan Anda melihat anak tangga, maka apakah Anda bertanya, mana ibu tangga? Atau kalau Anda melihat anak kunci, apakah Anda akan bertanya, mana ibu kunci? Atau sekarang kalian diberi gelar baru di luar sana, anak UPH, maka apakah aku akan menjadi bapak UPH-mu? Atau ada orang lain yang menjadi ibu UPH-mu? Karena dengan demikian kau adalah anak UPH? Enggak, kata anak sebenarnya ini tidak secara biologis dipahami. Meskipun pada akhirnya Yesus lahir dari seorang manusia, dari seorang perawan Maria, ini diakui oleh Quran, ini dicatat oleh agama Islam, diakui sama gitu ya, bahwa memang ada satu nabi menurut agama Islam lahir dari seorang perawan namanya Maryam. Dalam agama Kristen lahir dari seorang perawan namanya Maria. Tetapi Yesus tidak dipahami sebagai anak Allah secara biologis. Oleh sebab itu tidak perlu dicari catatan biologisnya, meskipun ada gitu ya, tapi tidak demikian dia dipahami. Nah, Allah yang menjadi manusia itu dalam agama Kristen terdapat fleksibilitas untuk memberikan visualisasi tentang Yesus ya. Jadi kalau di Indonesia saya pernah lihat Yesus pakai blangkon, pakai baju Jawa. Nanti kalian ke Jogja pergi ke gereja Nganjuran namanya. Di sana Yesusnya pakai. Kira-kira dari 4 penjelasan ini apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Silakan Kayla. Mungkin boleh berdiri. Sebelumnya dari penjelasan besar terkait pandangan-pandangan tersendiri, setiap agama terkait realitas tertingginya. Jadi sebenarnya Tuhan itu ada satu atau lebih dari satu? Baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Terima kasih Kayla. Boleh tepuk tangan untuk Kayla? Ya, di sini kita perlu mengetahui bahwa dalam dunia modern itu sedang beredar sebuah wawasan dunia yang dikenal dengan istilah pluralisme. Kira-kira Anda sudah familiar dengan kata plural ya? Artinya apa? Kejamakan. Sebenarnya ini adalah bentuk dari kita-kita yang hidup majemuk berdampingan dengan orang berbeda agama, berbeda suku dan ras. Ini adalah bentuk cara kita overcome perbedaan itu supaya kita bisa hidup bersama, supaya kita bisa memiliki rasa toleransi, sebenarnya gitu. Tetapi ketika ini dikaitkan dengan agama, ini menjadi sebuah masalah, teman-teman. Karena apa? Seperti yang teman-teman lihat, prinsip dan teologi dari keempat ini bahkan saling konflik dengan satu yang lainnya. Tidak bisa disamakan. Coba lihat. Konsep Brahma yang dimiliki oleh Hindu, itu ditolak oleh Anika. Kalau misalkan Buddha setuju dengan konsep Brahma, maka sebenarnya kita tidak punya Buddha dalam sejarah. Karena ada keberatan atau ada ketidaksetujuan dengan itu, atau ada ketidaksamaan fokus dengan itu, maka Anika dikeluarkan. Muncullah agama Buddha. Demikian dengan Samawi. Sebenarnya yang pertama adalah agama Kristen ya. Agama Yahudi punya konsep Ehad namanya. Itu adalah Esa dalam bahasa Ibrani. Ehad, satu Tuhan. Tuhannya orang Yahudi itu menurut orang Kristen menjelma menjadi Yesus Kristus, berinkarnasi menjadi Yesus Kristus. Orang Yahudi tidak menerima itu. Bagi orang Yahudi, Tritunggal itu tidak bisa diterima. Bahwa keehatan Tuhan itu hanya ehad. Dia tidak dilahirkan dalam manusia. Dan demikian halnya dengan agama Islam juga. Agama Islam kembali kepada teori ehad dalam bahasa Ibrani, tapi mereka menggunakan bahasa Arab, tauhid. Bahwa Tuhan itu hanya satu, tidak diterjemahkan dalam bentuk apapun, tetapi seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Keempat ini memiliki perbedaan. Kalau kita bicara akademisi ya, Anda adalah akademisi. Secara logika, keempat ini secara detailnya semuanya berbeda, teman-teman. Oleh sebab itu, pluralisme yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, istilahnya ada kata ini ya, apa? Ada 1001 jalan menuju Roma gitu ya. Atau kalau kata
penyanyi-penyanyi yang sedang jatuh cinta pada pasangan beda agama, atau jangan-jangan kalian juga sudah mulai struggle dengan itu ya. Tuhan memang satu, kita yang tak sama, gitu ya. Sebenarnya sebelum kita masuk ke pluralisme ya, Tuhan memang satu, Hindu dan Buddha itu sudah geleng-geleng kepala, betul tidak? Tuhan memang satu, what? Tuhan yang mana? Anika, kata Buddha. Nggak bisa. Jadi sebenarnya ini adalah oversimplifikasi yang secara akademis, secara scholar, tidak bisa kita terima, teman-teman. Pluralisme agama. Jadi teori yang berkata bahwa semua Tuhan di muka bumi ini, itu adalah agama di muka bumi itu adalah jalan. Pada akhirnya, kita akan ketemu dengan satu Tuhan yang sama. Secara logis, ini keliru. Gitu. Lantas bagaimana Pak? Kalau begitu, nanti dalam kehidupan yang majemuk di Indonesia, kita bisa sikut-sikutan dong. Kita bisa saling bla-bla dan seterusnya. Mari kita mengusulkan pluralisme yang lain. Pluralisme sosial. Jadi ini tidak kita terima, tetapi pluralisme sosial kita terima. Ahli-ahli agama belum sepakat dengan penggunaan kedua istilah ini ya, tapi di kelas ini saya menggunakan istilah ini. Pluralisme sosial itu seperti apa? Kita duduk bersama dan bersebelahan dengan saling menghargai secara aktif. Nah, kita coba definisikan kata secara aktif. Kalau misalkan umat Islam sedang merayakan hari Lebaran, orang-orang yang tidak Islam, kalian ikut libur atau tidak? Ikut ya. Apakah hari Idul Fitri hanya merah di kalender orang ber-KTP Islam atau beragama Islam? Tidak. Yang Kristen juga ikut libur panjang. Saya lebih senang. Karena itu libur panjangnya saya bisa ke rumah mertua saya di Jawa. Dan di sana hari Idul Fitri dirayakan dengan sangat meriah ya. Justru kebalikannya, Natalnya sepi di situ tuh. Jadi saya ke sana ikut silaturahmi dengan keluarga saya yang beragama Islam. Secara aktif saya mendukung. Nah, kalau misalkan dalam liburan hari Idul Fitri, apa yang Anda lakukan? Pergi ke mall, pergi ke pantai, itu kan long biasanya ya. Di Indonesia libur kita panjang sekali ya. Kita pergi ke rumah keluarga, atau mungkin kita di rumah aja, binge watch all day, nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya kita sedang mendukung, tapi itu pasif, teman-teman. Artinya kita tidak melakukan apapun. Bagaimana pluralisme sosial ini mengajukan ide dukungan aktif? Kalau misalkan Anda tidak punya kegiatan, kita bisa membantu teman-teman kita yang beragama Islam yang sedang merayakan Idul Fitri untuk merayakan Idul Fitri mereka. Dengan cara seperti apa? Sholat Id biasanya akan banyak sekali space parkir yang dibutuhkan. Karena semuanya harus duduk bersama di satu tempat. Gather as family. Oleh sebab itu, bayangkan kalau sampai tukang parkirnya juga adalah Muslim, orang Islam, berarti dia nggak ikut sholat dong. Sedih sekali. Padahal ini Idul Fitri ditunggu 1 tahun. Sangat istimewa. Oleh sebab itu, siapa yang harusnya jaga parkir? Dalam teori pluralisme sosial, kita yang tidak merayakan secara devosional, secara agama, perlu merayakannya secara pluralisme. Caranya apa? Beri dukungan. Ya mungkin nggak jaga parkir ya. Mungkin kalau kau tinggal di dekat masjid, berikan ruang di depan rumahmu dan pastikan itu aman. Bilang, di sini cuma muat 3 mobil ya, tapi nanti saya kunci ya. Kalau mau diambil nanti panggil aja, simpan WhatsApp saya. Contohnya, itu adalah pluralisme sosial yang mungkin lebih dibutuhkan daripada sekedar melupakan ide tentang Tuhan kita yang berbeda sebenarnya, tapi pura-pura menyamakannya demi supaya kita bisa bersama-sama. Sebenarnya agama itu samanya semua. Kira-kira gitu ya kalau kita ngobrol di meja makan yang tidak scholar, tidak berilmu gitu. Tapi pluralisme sosialnya adalah seperti apa? Hey guys, kalian mau Idul Fitri ya? Apa yang bisa aku bantu? Gak mungkin tukang sapu yang bersihin after sholat Id itu Muslim masih peduli kepada sampah-sampah. Nggak mungkin, dia pasti akan pulang ketemu keluarganya karena ini hari besar. Itu terjadi ya. Di Indonesia kejauhan kalau kita ke Jakarta, ke katedral, di sini juga terjadi ya.
Kalau 24 malam Desember, 99 hari lagi, anyway Natal dari hari ini. Parkiran GPIB ini yang di depan masjid besar, itu biasanya penuh. Kita akan parkir di depannya, di masjid itu. Menggunakan jasa tukang parkirnya masjid. Make sense. Karena apa? Karena mereka tidak ikut ibadah Natal. Mereka perlu mendukungnya dengan menjaga parkirannya, menjaga kebersihannya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang perlu kita cari. Dalam kesempatan kali ini juga saya ingin mengajukan sebuah ide, teman-teman. Sebenarnya, setelah Anda mengetahui keempat fakta yang memang tidak terlalu detail, tapi Anda at least tahu teori-teorinya, mungkin harapan untuk toleransi beragama itu jauh lebih besar ketika orang mengetahui hal ini secara berbeda. Konflik itu terminimalisir ketika kita sebenarnya punya knowledge yang seimbang. Contohnya, ketika teman saya yang orang Islam melakukan agamanya, saya tahu dia sedang ngapain. Saya tahu ada jam-jam ibadah itu ada jamnya gitu ya. Maka pada jam-jam tersebut saya bisa mengapresiasi, tidak mengadakan kegiatan atau tidak mengganggunya. Baik. Di akhir kelas ini, seperti biasa, saya akan minta Anda berefleksi, teman-teman, melalui refleksi jurnal di LMS Anda. Oke? Hanya ada satu pertanyaan refleksi sederhana saja. Saya mau ini datang dari Anda ya. Anda tulis dengan sederhana saja, tidak perlu menggunakan AI untuk ini. Dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia, teologi mengenai yang absolut itu direfleksikan dari agama tertentu saja, gitu, ngerti ya? Artinya hanya ada satu agama saja biasanya yang punya ide tentang yang absolut. Dengan kata lain, Tuhan, gitu. Biasanya dia pakai kata Tuhan. Setelah mempelajari topik ini, bagaimana Anda dapat berdiskusi dengan orang lain yang berbeda agama tentang konsep yang absolut menurut agama mereka? Oke? Jadi nanti kalau misalkan kita diskusi dengan orang lain, kita bisa menjelaskan sebenarnya yang absolut itu secara sederhana, itu beda. Dan ide tentang pluralisme agama itu harus dipertanyakan. Sebagai orang yang berpikir, sebagai orang yang membaca, sebagai orang akademisi, kita tidak mungkin naif menyebutkan bahwa semua agama sama. Pada akhirnya semua agama kan mengajarkan yang baik-baik. Iya. Hasilnya mungkin terlihat sama seperti buah dalam parsel gitu ya. Semuanya disebut buah gitu ya. Tapi nggak pernah ada orang yang cerdas bilang nenas dan apel itu sama. Ya. Jadi kalau kau nenas maka kau nenas, kalau kau apel maka kau apel. Kecuali nanti ada diskusi mau menikah, mau pacaran nih, barulah kita lanjutkan diskusinya ya. Teman-teman yang hukum bisa melanjutkan diskusi itu lebih dalam lagi ya, gimana hak-hak itu dilindungi. Silakan nanti teman-teman submit di model Anda di bagian yang paling bawah ya. Saya sudah buka, itu available sampai besok jam 23 malam, jam 11 malam. Ya, 23 PM. Itu hanya jurnal, jadi Anda klik, nanti Anda langsung ketik di dalamnya. Gitu. Kalau tipe saya adalah, saya nulis dulu di note yang lain, nanti saya tinggal copy aja. Karena supaya lebih mudah, sederhana untuk saya. Baik, saya pikir itu adalah pertemuan kita pada pertemuan yang kelima ini. Semoga teman-teman bisa kembali mengambil intisari dari apa yang kita sudah pelajari. Pertemuan minggu depan, kita akan melanjutkan diskusi tentang worldview yang lainnya. Kita akan bicara tentang humans, tentang manusia. Bagaimana keempat agama ini memandang siapakah manusia, atau apakah manusia. Ini dua pertanyaan yang berbeda ya. Nanti sebelum pertemuan ke-6 dimulai, 2 atau 3 hari sebelumnya, saya sudah buka akses untuk model Anda. Jadi Anda bisa baca narasinya dulu, Anda bisa lihat slide-nya dulu, sehingga nanti waktu kita berdiskusi, kita bisa lebih nyambung ya, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang konstruktif bisa datang dari teman-teman. Terima kasih untuk partisipasinya, selamat siang untuk kita semua, sampai bertemu pada minggu depan di jam dan hari yang sama. Thank you. Demikian video pengajaran saya sebagai pernyataan diri dosen pada Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Asesor dan tim panitia sertifikasi dosen